Anggota DPRD Kabupaten Sidrap, Haji Patahudin, melaksanakan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Sidrap nomor 2 tahun 2022 tentang retribusi pelayanan kesehatan di Desa Bulawatang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Jumat 18 Maret 2022. Dalam kegiatan yang dihadiri pihak terkait, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, tokoh masyarakat, dan ratusan warga tersebut. Haji Patahudin menjelaskan sosialisasi Perda merupakan bagian dari tugas DPRD. Haji Patahudin juga bersyukur masyarakat antusias hadir untuk mengetahui tentang Perda terkait retribusi pelayanan kesehatan. Haji Patahudin yang juga Ketua P3 Sidrap mengatakan dengan adanya Perda tersebut diharapkan tidak ada lagi kecurigaan terhadap biaya jasa kesehatan di Kabupaten Sidrap. Sebab dalam Perda tersebut dijelaskan secara rinci terkait berapa biaya jasa layanan medis di rumah sakit pemerintah serta aturan lain terkait retribusi jasa medis. Ia juga memastikan dengan Perda ini diharapkan masyarakat mengetahui aturan dan berapa biaya layanan medis sehingga tidak muncul kecurigaan. Selain itu, Ketua Bapemperda DPRD Sidrap ini juga berharap dengan lahirnya Perda yang terdiri dari 16 bab dan 30 pasal tersebut, layanan medis di rumah sakit pemerintah dapat terus meningkat. Selain itu, Haji Patahudin juga menyarankan masyarakat terutama yang mampu agar mendaftarkan diri ke BPJS sehingga saat butuh layanan medis nantinya biayanya bisa ditanggung BPJS. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentunya ini adalah bagian daripada tugas kami, bagaimana tugas kami di DPR yaitu menyampaikan suatu peraturan daerah ke masyarakat. Sehingga alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, antusias masyarakat untuk mengetahui terkait dengan adanya peraturan, terutama mengenai masalah kesehatan ini sangat penting untuk diketahui masyarakat. Terutama ini retribusi terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, poin-poin penting yang disampaikan dalam sosialisasi ini seperti apa, Pak? Ya, yang pasti bagaimana kalau selama ini di tengah masyarakat biasanya ada kecurigaan terkait dengan biaya-biaya yang dibebankan dari pihak medik atau apa, sehingga hari ini kami sampaikan yang harus dibayar ke medik atau pelayanan jasa kesehatan, sehingga tadi kami menyarankan kalau bisa semua masyarakat yang paling tidak yang mampu untuk masuk ke BPJS. Karena kenapa? Dengan tingginya biaya pelayanan jasa medis sekarang, ini mau tidak mau harus memang di-cover oleh BPJS. Sehingga untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal tentunya ya pasti juga dengan biaya yang tidak murah. Dengan adanya peraturan dari peraturan daerah ini, seperti apa mungkin harapannya kepada masyarakat terkait dengan poin-poin yang disampaikan untuk Ya, sebagaimana kami sampaikan bahwa selama ini mungkin ada sebagaimana ada pertanyaan tadi, ada kecurigaan masyarakat itu pihak medik hanya menyebut saja biaya-biaya yang diterapkan ke masyarakat, sehingga perlu hari ini kami sampaikan bahwa pihak medik itu tidak semena-mena menyebut suatu biaya tanpa ada regulasi atau peraturan. Makanya hari ini kita sampaikan sedetail-detailnya terkait bahkan poin-poin setiap item-item tadi pelayanan itu kita sudah jelaskan bahwa ini loh biayanya, sehingga dengan begitu mereka paham, sehingga pasti kepikiran ya ujung-ujungnya harus memang di-cover oleh BPJS. Dan alhamdulillah kalau di tempat kami, di perusahaan kami membantu karyawan kami 50% dari biaya BPJS itu. apa artinya kalau adanya Perda ini membantu masyarakat kecil tidak? Ya, artinya Perda itu lahir kan mestinya harus kita dua sisi yang harus sejalan.
di sisi masyarakat tidak boleh terbebani masyarakat. Di sisi pemerintah ya harus ada kontribusi juga ke pemerintah. Nah, terkait dengan perda ini kita pasti mengambil acuan atau aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya dengan standar-standar pembiayaan, dengan pelayanan yang ada di masyarakat. Inilah yang kita kemarin coba pertemukan. Artinya di sisi lain masyarakat butuh pelayanan yang prima. Di sisi lain, di sisi pemerintah ya mesti harus ada juga pendapatan, atau paling tidak ya kalau masyarakat menuntut pelayanan yang prima, yang bagus, ya tentunya dong harus dengan ini tadi. Makanya kita mencoba mempertemukan kedua ini supaya ini tadi bahwa lahirnya suatu perda itu membuat masyarakat tertolong, pendapatan daerah juga bisa meningkat. Dan saya yakin ini pasti tidak ada lagi saling curiga seperti yang saya bilang tadi. Masyarakat mencurigai medik padahal ya tidak mungkin. Karena itu ketidakpahaman. Di tempat terpisah, Sahrul Mubarak selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap menyampaikan diharapkan dengan sosialisasi peraturan daerah ini masyarakat dapat mengetahui berapa besaran tarif yang diberlakukan di layanan kesehatan jika tidak melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Masyarakat perlu tahu bahwa berapa tarif standar yang diberlakukan pertama di puskesmas, kemudian di rumah sakit, dan ini berlaku di rumah sakit milik pemerintah, ya, rumah sakit Arifin Numan dan rumah sakit Nenek Malomo. Ya, kemudian tarif-tarif ini harusnya masyarakat tahu supaya tidak ada lagi protes atau klaim ketika mereka melakukan pembayaran bagi pasien umum yang tidak memiliki BPJS. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.